senyap-senyap kepada ahli keluarga. Maka Islamlah beberapa sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lainnya pada peristiwa atau dakwah Nabi secara senyap-senyap. Kalau kita nak nampak rumah atau kawasan Nabi berdakwah bersenyak-senyak adalah rumah Arkam bin Abi Arkam, terletak di pintu 16 Masjidil Haram. Kita datang dari Hotel Biok tu, pergi ke Bukit Safa. Di tepi Bukit Safa tu ada pintu 16. Itu adalah tapak dari sahabat rumah Arkam bin Abi Arkam. Adalah rumah yang digunakan Nabi ketika berdakwah secara senyap-senyap. Jadi kawasan belakang Masjidil Haram ni, belakang Safa dan Marwah, adalah kawasan yang sangat bersejarah. Karena kenapa? Karena di belakang tu adalah tapak rumah-rumah para sahabat, termasuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah bersama Khadijah, isteri beliau Khadijah bin Khuwailid. Tepat berada di depan tanda 9. Tempat kita keluar dari Marwah tu kemarin, kita ambil tahallul, kita bertahallul situ, kita nampak depan tanda 9 tu ada semacam tapak yang lantai dia berbeza sedikit dengan lantai-lantai yang lain. Itu adalah tapak bekas dari rumah Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ pula lah Nabi duduk selepas menikah. Jadi Nabi ketika masuk ke Masjidil Haram, dia akan melalui pintu favorit Nabi, yaitu Babus Salam. Kita umrah kemarin untuk jemaah Hotel Bio, masuk masjid kita lalu di Babus Salam, pintu salam, Assalam Gate. Itu adalah kawasan atau pintu yang selalu digunakan Nabi untuk masuk ke Masjidil Haram. Turun lagi dari bas, kita nampak kan dari stesen bas ni, sebelah kanan kita ada semacam library. Ada library berwarna orange. Kita nampak belah kanan tu dari stesen bas. Itu adalah Maulidur Rasul, tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kawasan belakang ni memang banyak lagi tapak-tapak yang sudah hilang oleh zaman karena perluasan masjid, sehingga sudah tak ada lagi tapak kat sana. Tapi dalam buku sirah, buku sejarah masih disebutkan lokasi dan tempat-tempat bersejarah itu di kawasan Masjidil Haram. Nabi berhijrah ke Madinah dengan para sahabat setelah mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh ahli Mekah. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, 13 tahun, sampai akhirnya dua sahabat beliau atau dua orang yang selalu mensupport Nabi. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid, isteri Nabi. Isteri Nabi ini support Nabi dari ekonomi. Boleh dikata Khadijah ini adalah salah satu orang yang paling terkaya di kota Mekah. Bahkan ada yang kata 1/3 kekayaan kota Mekah ni adalah kepunyaan Khadijah. Ada yang mengatakan saking besar-besarnya atau kaya raya Khadijah, isteri baginda pada masa itu. Dia adalah seorang perniaga, orang yang sangat pandai dalam berniaga, ekspor impor ke negeri Syam dan negara-negara lainnya. Sehingga pada masa Khadijah mendampingi Nabi berdakwah, Khadijah sedekahkan semua harta kepada Rasulullah, kepada Islam, sehingga Islam bisa dengan mudah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua orang yang mensupport Nabi yaitu pakcik Nabi, Abu Talib. Abu Talib adalah pakcik Nabi yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Dia adalah salah satu orang yang sangat dipandang di kota Mekah. Tak ada yang berani kacau Nabi selama masih ada pakcik Nabi, yaitu Abu Talib. Dua orang ini meninggal dunia, sehingga orang Arab Quraisy di Mekah ini sudah berani untuk kacau Nabi. Dalam riwayat ada yang menghina Nabi, membuang kotoran depan Nabi, bahkan terakhir akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Nabi berhijrahlah ke kota Taif. Dia minta pertolongan di kota Taif. Dia ingatkan orang Taif ini dia akan bantu dia, karena Nabi pernah duduk masa kecil di kota Taif.
dan ibu Nabi Halimah Sa'diyah berasal dari kota Taif. Tapi apa, Taif tidak menerima Rasulullah. Taif melempar batu, baling Nabi dengan batu di kota Taif, sehingga Nabi memilihlah kota Al-Madinah Al-Munawwarah untuk tempat berhijrah. Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Bahkan kita jadikan tahun, penyebutan tahun, 1 hijrah, 2 hijrah, itu karena peristiwa bertolak ukur dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Setelah 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi pun membangun negara, menyebarkan Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat Nabi pergi berhijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta, meninggalkan ahli keluarga kat Mekah, meninggalkan rumah. Sampai kat Madinah ni duduk selama 6 tahun. Tepat 6 hijrah berlakulah peristiwa Hudaybiyah. 6 hijrah berlakulah peristiwa Hudaybiyah, di mana pada masa itu Nabi Muhammad SAW dia bermimpi, dia nampak semua para sahabat tawaf di Kaabah. Dia nampak semua sahabat tawaf di Kaabah karena begitu rindu. Karena sahabat-sahabat juga sangat rindu nak kembali ke kota Mekah. Jadi Kaabah ni sebelum ada Nabi, memang Arab Quraisy ni sudah bertawaf di Kaabah. Sejak Nabi Ibrahim ibadah umrah bertawaf dekat Kaabah memang sudah dilaksanakan oleh Arab Quraisy pada masa itu. Hingga pada 6 hijrah Nabi bermimpi, dia nampak para sahabat kaum muslimin bertawaf dengan ribuan orang tawaf di Kaabah. Sehingga keesokan harinya Nabi beritahu para sahabat, bilang, wahai sahabatku, siapa yang nak ikut ke Mekah untuk melaksanakan umrah? Mendengar itu para sahabat sangat antusias untuk ikut dengan Nabi. Maka berkumpullah para sahabat, lebih kurang ada yang mengatakan 700 orang, ada yang mengatakan 1000 orang, ada riwayat mengatakan 1400 orang berkumpul di Madinah untuk melaksanakan umrah, perjalanan untuk umrah. Pada masa itu Mekah masih dikuasai oleh Arab Quraisy, orang kafir Quraisy. Jadi berangkatlah Nabi dengan lebih kurang 1000 sahabat dari kota Madinah untuk melaksanakan umrah. Kenapa Nabi nak buat umrah? Karena tujuan Nabi tidak untuk berperang. Ada 3 alasan Nabi. Yang pertama, Nabi tidak membawa senjata apapun. Nabi tidak membawa senjata apapun, sehingga orang Arab Quraisy ingatkan Nabi tidak akan datang untuk berperang. Yang kedua, Nabi hanya membawa hewan kurban, hewan sembelih untuk disembelih di kota Mekah. Kemudian peristiwa perjalanan ini berlaku pada bulan Zulkaidah, di mana bulan Zulkaidah ini adalah bulan suci bagi orang Arab pada masa itu. Ada 4 bulan yang suci, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang Arab pada masa itu. Pada bulan ini maka tidak dibenarkan untuk berperang, baik itu kaum Arab Mekah dan Arab-Arab lainnya. Di 4 bulan ini tak dibenarkan untuk berperang. Barang siapa yang berperang maka dia tidak mendapat simpati dari bangsa Arab lainnya. Jadi Nabi datang Zulkaidah, jadi betul-betul tak ada niat untuk berperang pada peristiwa ini. Berangkatlah Nabi menuju Mekah dengan 1000 orang daripada kota Madinah. Nabi bermikat di Zulhulaifah atau Bir Ali di Madinah. Kita bayangkan perjalanan Madinah Mekah ini lebih kurang 7 sampai 8 hari perjalanan. 7 sampai 8 hari Nabi menjaga ihram. Selama perjalanan naik unta dari Madinah selama 8 hari. Kita boleh bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana sejuknya kalau malam. Nabi melaksanakan umrah hanya untuk buat umrah datang ke Mekah. Mungkin kita ditahan beberapa jam saja, kita pakai guna ihram, kita pakai kain ihram 4 jam, 5 jam, 6 jam sudah tak tahan atau sudah gatal lah badan kita. Tapi Nabi ini sudah 8 hari
8 hari perjalanan menggunakan ihram sambil bertakbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Datanglah Nabi bersama 1000 sahabat. Mendengar kabar ini, orang Arab Mekah, orang Mekah tahu bahwa ada kumpulan muslimin nak datang ke Mekah, nak buat umrah. Sehingga diutuslah Khalid bin Walid, seorang pada masa itu Khalid bin Walid belum masuk agama Islam. Khalid bin Walid pemimpin 200 tentera. Dia diutus untuk halau Nabi masuk ke kota Mekah. Diutuslah 200 tentera ini untuk halau Nabi masuk ke kota Mekah. Kemudian tiba-tiba sampailah Nabi kabar. Nabi tahu bahawa ada 200 orang yang halau dia masuk ke kota Mekah. Sehingga Nabi dia lalu di jalan yang lain, jalan yang bebatuan, sehingga sampailah Nabi di kawasan Hudaybiyah atau Shumaisi. Sampailah Nabi di kawasan Hudaybiyah, tiba-tiba unta Nabi. Siapa nama unta Nabi? Kaswa. Nama dia Kaswa. Tiba-tiba unta Nabi ni berhenti. Dia yabruk, tak nak jalan. Sahabat ingatkan, ini unta telah bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia tak nak masuk ke kota Mekah? Tiba-tiba dia berhenti di kawasan Hudaybiyah. Jadi ada beberapa peristiwa unta Nabi ini dia berhenti dengan sendirinya. Yang pertama, pada masa hijrah Nabi sampai ke Madinah, yang pilih rumah Nabi yang sekarang jadi kubah hijau adalah unta Nabi. Di mana Nabi mengatakan, di mana unta saya berhenti maka disitulah rumahku. Masuk daripada Kubah masuk ke Madinah, unta Nabi berhenti di kawasan itulah yang sekarang menjadi kubah hijau. Unta Nabi namanya Kaswa. Tiba-tiba berhenti, maka dipilihlah itu sebagai rumah baginda Nabi Madinah. Dalam peristiwa Hudaybiyah juga, tiba-tiba Kaswa ini berhenti, sehingga duduklah Nabi di kawasan Hudaybiyah selama 3 hari. Selama 3 hari Nabi duduk di kawasan Hudaybiyah sambil mengirim pasukan tentera atau perwakilan kaum muslimin untuk meminta izin, meminta permit untuk masuk Mekah. Jadi diutuslah beberapa sahabat untuk meminta izin, mengizinkan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Kemudian datanglah seorang bernama Urwah bin Mas'ud, datang untuk bagi tahu Nabi, maka tak boleh hari ini, tak boleh tahun ini untuk masuk Mekah. Tapi Nabi tetap duduk di kawasan Hudaybiyah. Kemudian Nabi mengutuslah seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ni adalah salah seorang yang sangat dipandang jugalah di kota Mekah. Sehingga ketika Nabi utus Utsman bin Affan ni, orang Arab Quraisy ingatkan dia akan izinkan sahabat Nabi dan tentera untuk masuk ke Mekah. Datanglah Utsman bin Affan ke kota Mekah dan dibenarkanlah Utsman untuk masuk Mekah. Tapi sampai di Mekah, Utsman bin Affan dibagi tahu, engkau dibenarkan untuk umrah tapi tidak untuk Muhammad dan sahabat-sahabat lainnya. Utsman kata, saya tidak akan umrah jika saya tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 hari Utsman ni tak balik-balik ke Hudaybiyah. Dia ditugaskan hanya untuk minta izin di kota Mekah, tapi dia tak balik-balik. 3 hari Utsman bin Affan tak balik ke kota Mekah. Ingatkan, Utsman ini sudah terbunuh. Para sahabat yang ada di Hudaybiyah, Nabi dia ingatkan Utsman telah dibunuh oleh orang Arab Mekah. Sehingga Nabi kumpulkanlah para sahabat untuk berbaiat di jalan Allah untuk membela agama Islam, membela Utsman bin Affan. Nabi kumpulkan para sahabat di bawah sebuah pokok, atau disebut dengan pokok Ridwan, yang sekarang menjadi tapak dari Masjid Hudaybiyah. Di situ Nabi membaiat para sahabat, disebutkan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah meridai orang-orang yang berbaiat denganmu di bawah sebuah pokok. Maksudnya disitulah Nabi membaiat para sahabat untuk membela atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tepat di Masjid Hudaybiyah. Nanti kita sampai Masjid Hudaybiyah, kita nampak ada masjid
masjid lama. Masjid lama, ada masjid baru. Tapi masjid baru ni memang tak baru sangat lah, juga sudah macam lama juga. Tapi ada masjid yang lebih lagi lama lagi. Dia sudah tak berbentuk masjid dah, hanya berbentuk tapak. Tapak sebuah masjid yang dahulu dikatakan bahawa itu adalah pokok tempat kawasan Nabi membaiat para sahabat di Masjid Hudaybiyah. Di depan kita ni apa? Pintu gerbang untuk masuk ke Mekah yang biasa kita nampak di sosial media, ada pintu di atasnya ada Al-Quran. Gerbang menuju kota Mekah. Semalam kita dari Jeddah tak lalu sini, tak lalu jalan lain. Tapi ini juga laluan menuju kota Jeddah. Kota Jeddah. Sini tak lalu. hanya memperbaharui